Oh ya. Oke, jadi memang pertama kita punya resiko terhadap keuangan diri kita sendiri ya. Mungkin ada yang di sini, ada yang masih single gitu ya, kemudian juga ada yang sudah berkeluarga, ada yang berkeluarganya, belum memiliki keturunan, ada yang sudah punya anak satu dan 3, tentu beda-beda ya setiap orang, eee, kondisi keuangannya gitu. Makanya kalau, di financial planner biasanya kita, check up dulu, beda-beda nih eee, setiap kasus keuangannya tuh kebutuhannya beda-beda. Iya, nah apalagi di masa pandemi ya. Masa pandemi kan kita kemarin juga udah dapat info mungkin, semuanya tahu ya, Kementerian Keuangan tuh sudah merilis bahwa kita dalam kondisi resesi ya. Resesi kan artinya, eee, kalau bahasa gampangnya kita budgetnya biasa aja gitu ya, kita udah hemat banget gitu ya, tapi apa yang kita bisa beli sekarang gitu ya, itu nggak sama seperti, jajan kita sebelumnya, sebelum masa pandemi gitu ya. Daya beli rata-rata, masyarakat kita menurun gitu ya, sehingga ekonomi kita lemah gitu. Nah ini kan, kalau di ekonomi ya, kalau kita, beberapa kali menghadapi resesi kemungkinan ada Great Depression ya, kita akan, mengalami, kondisi ekonomi yang lebih sulit gitu. Jadi kita perlu bersiap bersiap diri. Tapi seringkali nih ini kurang gitu untuk menjadi dorongan kita mengubah pola pengelolaan keuangan kita. Ada satu hal lagi yang bikin kita sebenarnya perlu banget berpikir ulang apakah, eee, cara kita mengelola keuangan selama ini benar apa enggak. Tadi Mbak Launa bilang ya, kita punya orang tua ya, jadi kenapa sih kita nih kerja gitu ya, atau kita perlu ngatur keuangan, karena ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita, apa namanya, perlu kita tanggung atau sebenarnya bahasa lebih ininya adalah Allah mengamanahkan harta itu bukan cuman buat kita gitu ya, tapi ada orang-orang yang memang diamanahkan Allah untuk kita urus juga gitu. Nah, di kondisi pandemi seperti ini, kita kan tahu resikonya banyak ya, dan mudah-mudahan kita semua terjaga ya yang ada di sini. Kemarin, apa ya, saya sendiri gitu ya mengalami ada teman kantor gitu ya, ada teman apa, di rumah, sahabat gitu ya, tetangga yang, apa, eee, suaminya meninggal gitu ya, di tengah Covid gini kan biasanya kalau walaupun posisinya meninggalnya sebenarnya bukan karena Covid mungkin ya, tapi, apa, karena sudah masuk ke rumah sakit gitu ya, dan dia mesti tanda tangan kalau terjadi apa-apa gitu musibah, dia harus pakai prosedur Covid dan seterusnya. Dan meninggal dengan apa, cukup cepat ya, sehingga, belum sempat berbenah gitu ya, belum sempat, siapkan bagaimana untuk orang-orang yang ditinggalkan gitu ya. Kondisi corona seperti ini, kan kita banyak ketidakpastian ya, bagaimana sih gitu ya, kitanya nanti, kita nggak tahu nih banyak yang OTG kan, kita juga nggak tahu apakah kita sendiri termasuk orang yang mungkin sebenarnya udah terpapar virus, tapi alhamdulillah imunitasnya masih bagus, tapi kita perlu berjaga-jaga gitu ya. Next kalau kita nggak ada gitu ya, bagaimana dengan orang-orang yang tadi Allah amanahin hartanya untuk kita, dari kita gitu. Bagaimana dengan keluarga yang kita tinggalkan gitu ya, bagaimana dengan orang tua yang harus kita urus atau mungkin adik-adik kita yang tadinya orang tua kita, berharap kita kemudian yang bisa, apa ya, menjaga gitu ya, meneruskan gitu ya, eee, tanggung jawab orang tua kita gitu. Nah itu kita artinya di setiap, harta yang Allah kasih ke kita, kita harus berpikir ini, sebenarnya Allah titip ke kita tuh buat apa gitu ya. Apa sih hak-hak, harta yang harus kita kita tunaikan gitu. Jangan-jangan, kita lupa gitu ya, bahwa sebenarnya harta yang Allah titip itu sebenarnya bukan buat kita semua gitu ya. Saya sering kasih contohnya misalnya ada sahabat kita gitu ya, tetangga kita gitu, dia, misalnya, apa, terpaksa harus, pindah kantor keluar kota, dia punya apa, eee, peliharaan ya, ada tanaman, ada hewan yang nggak bisa dia bawa gitu ya, dan dia titipin ke kita gitu ya. Nah, apa sih, yang harus kita lakukan ketika kita menerima titipan itu? Gitu. Saya kasih contoh deh itu misalnya, taruhlah tetangganya namanya Hania gitu ya, dia mesti keluar kota,
nggak dibawa tadi ya peliharaannya, dan peliharaannya dia titip ke kita. Nah, setiap bulan gitu ya, ini transfer uang ke kita, karena kita sudah mau menjaga tadi apa titipan yang dia titipin tadi, hewan peliharaannya, tanamannya kita dititip ke kita. Kira-kira uang itu akan kita habiskan buat kita saja atau kita langsung berpikir, oh uang ini sebenarnya bukan buat kita gitu ya, tapi dititipin ke kita tuh karena kita mau menjaga titipan itu gitu ya. Bagaimana sebenarnya cara kita ngatur uang yang dikasih sama sahabat kita itu? Itu kita habisin buat kita semua atau enggak? Bara sih kalau dititipin gitu ya sama sahabatnya, tetangganya itu gimana? Dikasih uang nih, uangnya buat Bara sih semua atau enggak? Kalau buat saya maunya sih dihabisin Ustazah, tapi ingat nanti harus macam-macam ya kan, nanti harus swab, harus apa untuk masa pandemi ini, jadi ya ada simpan dulu sedikit-sedikit lah, kita makan sedikit, disimpan sedikit. Ya. Jadi biasanya kita gitu ya, kita kalau kita dapat titipan, terus kita dapat orang yang menitipkan itu memberikan kita uang gitu ya, kita akan coba melihat, oh ini uangnya buat apa ya gitu. Apa benar buat saya semuanya atau kita harus berjaga-jaga nih nanti kalau titipannya sakit, ya hewan sakit dan peliharaan sakit kita harus gimana gitu ya. Atau kalau sesuatu, kalau Allah kasih ke kita tadi rezeki, kita harus berpikir juga, ini Allah kasih rezeki kita buat apa aja. Nah, makanya kita perlu tahu ya, apa sih amanah Allah dari harta kita gitu ya. Makanya kita mungkin belajar gitu ya, atau mungkin sama-sama ya kita belajar, saya juga masih belajar. Kita perlu sama-sama mengingat kembali. Mungkin udah tahu ya, cuman kadang kita lupa. Sebenarnya Allah punya amanah apa aja sih dari harta yang Allah kasih ke kita gitu. Nah, mudah-mudahan nih sampai jam berapa nanti? Jam 1 ya. Kita bisa jam 1 betul ya, Mbak Launa ya? Iya, nanti dengan tanya jawab kita selesai pukul 1, Ustazah. Oke, jam 1 udah selesai ya. Kita coba mempelajari lagi gitu ya, atau mengingat kembali deh sebenarnya apa sih amanah yang Allah berikan ke kita, begitu Allah kasih kita amanah harta. Apa aja sih yang harus kita siapkan, apa aja sih yang harus kita prioritaskan gitu ya. Kita perlu memahami ini supaya apa? Supaya nanti ketika Allah tanya gitu ya. Jadi kalau usia Allah tanya ada berapa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara gitu ya. Tapi begitu perkara harta, Allah tanya 2 kali. Dari mana sumbernya? Dan kemudian yang kedua, untuk apa penggunaannya gitu ya. Ketika Allah tanya di yaumul hisab, itu kita sudah bisa jawab gitu ya. Kalau Umar bin Khattab tuh wasiatnya adalah hisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu dihisap di yaumul hisab gitu. Jadi kita harus benar-benar evaluasi dulu, evaluasi selama ini penggunaan kita udah benar atau belum gitu ya. Supaya nanti ketika dia melihat kita bisa menjawabkan. Allah. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Slide-nya boleh dilanjut. Atau saya aja ya yang share kalau ini. Oke, boleh di next ya. Kalau boleh izin ya biar agak ini mungkin boleh saya yang share screen-nya deh kalau. Oh ya, boleh dari Ustazah ya. Ini ya. Mungkin jaringan di sana agak tersendat. Oke, boleh saya share aja? Apa sudah muncul? Mbak Launa boleh? Belum, Ustazah, masih hitam layarnya. Masih hitam. Sudah?
Ya udah. Ya. Beberapa hal yang kita insya Allah akan bahas ya. Sebenarnya seputarnya pandemi juga, cuma ini kita ambil yang secara umum dulu. Pertama, biasanya apa sih fakta pengelolaan keuangan? Gimana sih cara kelola keuangan di Indonesia biasanya gitu ya? Karena mungkin beda nih sama teman-teman yang di PLN, tapi ini secara umum. Kemudian caranya gimana sih mengelolanya? Mulainya dari mana gitu ya? Mudah-mudahan kita bisa bahas. Kalau nanti mungkin boleh ya Mbak Launa, kalau ada yang mau interrupt langsung nanya juga nggak apa-apa kali ya. Dan ini lumayan materinya ada 26 slide. Iya. Kalau mau di interrupt nggak apa-apa. Iya, baik. Oke, bismillah. Jadi kita mulai dari fakta ya. Kita mulai dari fakta. Ini kalau kita mau tahu tentang seberapa banyak sih orang-orang yang udah paham gimana cara mengelola keuangan gitu ya. Kalau kita baca surveinya OJK itu yang literate ya, yang paham tentang keuangan itu 8 atau sini 8,93, artinya mungkin 9 dari 100 orang. Ya, nggak sampai 9 dari 100 orang yang ketika ditanya tentang instrumen keuangan gitu ya, investasi kemana sih, asuransi itu tahu gitu ya. Itu ada sekitar 8-9 orang, 8,9 gitu ya. Kemudian yang tahu ekonomi syariah, ya alhamdulillah di BI nih, BI ngeluarin rilis indeks pemahaman keuangan ekonomi syariah itu lumayan banyak, 16,3. Artinya dari setiap orang yang ditanya, tahu nggak sih ada bank syariah gitu ya, kalau kamu ambil proteksi di asuransi syariah, tahu nggak bedanya asuransi syariah itu apa? Terus kenapa sih kita mesti invest yang sesuai dengan syariah? Itu ada sekitar 16 orang. Artinya dari setiap 100 orang ada 16 orang lah yang udah memahami gitu ya tentang ekonomi syariah. Mungkin yang 16 ini nih yang ada di PLN semua ya. Ini ada 55 lebih lah ya. Kita berharap kita juga termasuk nih yang insya Allah bisa memahami ketika kita melakukan transaksi atau keputusan keuangan. Contohnya misalnya nih yang lagi kemarin beberapa kali heboh gitu ya. Ya, kita kan tahunya Indonesia sebenarnya lagi resesi kan. Kalau resesi itu kan sebenarnya daya belinya menurun, itu kan ya harusnya. Tapi kok kita dapat banyak info, masih banyak teman-teman kita yang kena penipuan gitu ya, penipuan investasi. Misalnya kemarin mungkin yang teman-teman tahu ada Alimama gitu ya, atau kemarin yang ada kasus Joska, atau mungkin yang lagi heboh juga orang yang beli janda bolong gitu ya. Mungkin ada juga di sini yang suka tanaman. Ya, beli dengan harga fantastis gitu ya, puluhan juta gitu. Katanya resesi gitu kan. Tapi kok bisa sih beli tanaman yang kita masuki kategori yang itu kan tersier ya, dengan harga yang mahal, atau mungkin tadi kena penipuan gitu ya, investasi yang sampai ratusan juta atau sekian miliar bahkan ya. Kenapa sampai bisa gitu ya, padahal kan katanya resesi ya. Jadi kita perlu memperhatikan kembali gitu ya. Kita selama ini mungkin nganggap kalau saya sering tanya gitu ya, ayo dong diatur keuangannya gitu ya, sering ngajakin kalau perlu kita financial check up dulu gratis gitu. Tapi selalu alasannya kalau mau di check up, enggak deh, kayaknya udah tahu. Jadi kayak kita sakit, kita udah tahu nih sakit kita batuk apa segala macam gitu ya. Padahal kan antara batuk yang satu dengan batuk yang lain itu beda. Jadi kalau gejalanya batuk ini belum tentu COVID, atau panas itu belum tentu COVID gitu, perlu dicek dulu. Nah, sama seperti keuangan, kita belum tentu gejalanya sama, atau sama-sama nih nggak punya uang, tapi penyebab nggak punya uangnya itu beda-beda gitu ya. Ada yang sebenarnya dia begitu diminta untuk investasi, yuk invest yuk, atau kita ada sedekah ini yuk, kita bikin komunitas wakaf yuk gitu. Aduh kayaknya kita nggak bisa deh, belum bisa deh berwakaf gitu ya, atau belum bisa deh berinvestasi, nggak ada duit, nggak ada uangnya gitu. Tapi pas begitu ternyata ada ajakan yang menggiurkan gitu ya, dan kita kurang literate, kurang ilmunya, kita ikut gitu dengan jumlah nilai yang fantastis gitu ya. Nah itu kenapa gitu, bisa jadi kita ngerasa
uang kita nggak ada itu karena bukan memprioritaskan. Mana-mana yang harusnya kita keluarkan, kita belanjakan gitu ya, yang mana yang sebenarnya harus kita alokasikan untuk biaya-biaya yang lain gitu. Bukan ditahan ya, bukan untuk ditahan. Kalau teman-teman Umat Villa di BKKPLN nih udah baca buku saya yang pertama, buku saya itu yang pertama tahun 2013 judulnya Ladies Belanjakan Saja Semua Uangmu. Jadi kalau versinya saya, uang itu jangan disimpan ya Bu ya, jangan ditahan. Nah, karena uang tuh kayak air, kalau kita tahan itu di tangan gitu, taruh di tangan, itu pasti akan habis juga, ya enggak? Jadi uang itu jangan ditaruh, jangan disimpan, yang harus kita lakukan adalah kita belanjain. Nah, belanjanya kemana aja? Seringkali kita tuh salah ngebelanjainnya. Nah, di situ yang perlu kita lihat lagi belanjanya kemana aja. Itu yang kita akan pelajarin di sini ya. Nah, ketika kita tahu nih banyak banget yang belum tahu atau belum paham tentang keuangan syariah, tapi di surveinya OJK tuh kita bisa dapat infonya. Kalau ditanya gitu ya, punya tujuan keuangan nggak? Misalnya nih Mbak Launa, Mbak Rashi, tujuan keuangannya udah punya belum? Ada yang udah lagi punya tujuan keuangan nggak? Aduh, kena lagi nih Mbak Launa ya. Coba Mbak Launa, tujuan keuangannya apa nih? Kalau punya uang, tuh uang mau diapain? Pasti punya uang dong ya. Terus uangnya mau diapain? Buat Uangnya apa? ada beberapa tujuan Ustazah, jangka panjang, menengah, pendek. Oke, yang jangka pendeknya dulu. Jangka pendek untuk bayar kos bulan depan. Oke, jangka menengahnya. Jangka menengahnya, insya Allah pengen berangkat umroh bareng sama keluarga. Amin, Masya Allah. Terus jangka panjangnya? Jangka panjangnya nanti bisa bangun rumah dan pengen Ya, punya yayasan sosial gitu, Ustazah, sama insya Allah tadi di menengah sudah umroh, insya Allah yang jangka panjang untuk ibadah haji, insya Allah. haji ya. Oke, Masya Allah, Allah Akbar. Luar biasa ya, kita punya banyak tujuan keuangan. Nah, nanti kita bahas nih kalau di perencanaan keuangan ada namanya piramida perencanaan keuangan. Apa aja sih step-stepnya yang harus kita lalui supaya bisa capai ke tujuan keuangan jangka panjang gitu ya. Mulai tahapannya dari mana aja gitu, dari mulai ngatur arus kas, manajemen resiko sampai kita bisa selesaikan ke tujuan jangka panjangnya gitu kan. Tadi misalnya mau punya rumah nih, itu kan jangka panjang, mau punya rumah berapa lama, 20 tahun gitu ya, atau 10 tahun mau punya yayasan. Tuh kalau secara keuangan kita harus bikin tuh tujuan jadi smart. Smart itu spesifik, misalnya ukur sama realistis gitu. Jadi bedanya ngimpi sama impian, ya. Bedanya ngimpi sama impian kan kita wake up ya, kita mesti bangun. Kalau kita masih tidur tuh namanya ngimpi ya, kita mesti bangun, kemudian kita setting. Ya, kita buat rencana pencapaiannya. Oh, kalau kita mau bikin yayasan butuh modal sekian ratus juta, itu nyiapinnya gimana? Gitu ya. Kayak tadi kita mau umroh jangka menengah bisa 3 tahun kita mau umroh gitu ya. Umrohnya bareng sama orang tua gitu. Orang tua misalnya taruh kita bertiga atau berlima, biaya umrohnya sekitar 25 sampai bisa 30 juta atau 20 sampai 30 juta dikali berapa harus nyiapin uangnya gitu ya. Nah, itu udah bagus banget ya Mbak Launa, karena kalau ini risetnya OJK, 96,7% bilangnya punya tujuan keuangan, tapi tujuan keuangannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan hidup. Jadi contohnya, kamu kalau punya uang mau buat apa sih? Oke, saya mau buat jalan-jalan atau biar bisa sampai ke bulan depan dengan selamat gitu ya. Nah, itu berarti ini tujuan keuangannya masih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Bagaimana untuk biaya sekolah sehari-hari gitu ya, SPP gitu ya. Kemudian biaya transportasi, makan dan seterusnya itu biasanya sampai kebutuhan sehari-hari aja gitu. Dan tujuan keuangan kita kan sebenarnya banyak ya. Tadi misalnya kalau kita baca rukun Islam, kita punya kewajiban untuk menunaikan haji gitu. Artinya kita perlu bersiap juga untuk nyiapin dana untuk haji. Mungkin kalau teman-teman yang
masih single ya, sunahnya kan menikah, nah persiapan dan menikah gitu ya. Atau kalau yang laki-laki dia juga punya, apa namanya, kewajiban untuk siapin, apa namanya, papan ya, dia punya tempat tinggal untuk nanti keluarganya, dia harus siapin juga uang untuk beli rumah gitu. Nah itu seperti itu harus disiapin juga, jangan, hanya uangnya, dihitungnya gitu ya, hanya untuk kebutuhan bulanan aja gitu ya, kebutuhan harian aja, listrik, telepon, dan seterusnya. Jadi harus juga dihitung tujuan keuangan yang sifatnya jangka panjang. Kenapa? Muslim itu hidupnya tuh visioner ya. Dia nggak cuma hidup buat hari ini, tapi bahkan sampai hereafter, sampai hari kemudian ya. Hari kemudian tuh apa? Sampai gimana kita caranya bisa injek jannahnya, gitu ya. Bisa sampai menapaki surganya. Nah, untuk bisa menapak surganya, ada tiketnya, dan tiketnya tuh nggak murah ya. Di antaranya kita harus bisa jihad dengan harta kita. Kita harus banyakin sedekah gitu ya, banyak berbuat kebaikan. Nah, itu kita harus juga siapin dananya itu. Nah, kemudian, untuk kita mencapai ke tujuan keuangan jangka panjang itu kan banyak resiko ya. Misalnya tadi nih kita kena COVID, nauzubillah ya. Misalnya ada resiko kita, resikonya banyak ya secara keuangan. Misalnya kita kalau yang sekarang COVID tuh kemarin saya sempat ngisi juga ada ancaman PHK gitu ya. Undang-undang tenaga kerja misalnya, oh lebih murah pakai tenaga kerja asing nih gitu ya. Udah kayaknya kita di PHK. Nah itu kan resiko juga. Kalau terjadi resiko itu kayak gimana? Apakah kita bisa mencapai tujuan keuangan kita? Ada nggak dana daruratnya? Misalnya kalau kita ternyata dirumahkan pada saat pandemi COVID ini, atau misalnya ya juga kita terkena musibah gitu ya, harus nggak ada gitu ya, harus dipanggil yang maha kuasa. Nah itu kira-kira resikonya udah kita pikirin belum? Gimana dengan orang-orang yang kita tanggung? Nah itu hanya 1,5% dari orang Indonesia yang punya dana darurat. Nah, ini padahal dana darurat itu di level pertama dari piramida perencana keuangan. Nah, itu ya. Di data itu juga disebut bahwa ketahanan keuangan masyarakat Indonesia kalau terjadi hilangnya sumber pendapatan ya, dan dia nggak pakai minjem ya, nggak pakai pindah rumah dan pencari nafkah meninggal, itu rata-rata bisa bertahan itu hanya sampai 1 bulan atau paling banyak sampai 3 bulan ke depan. Artinya kita perlu benar-benar memperbanyak orang-orang yang mampu memperkuat keuangan kita supaya next masa pandemi ini harus kita lalui dengan jangka panjang, kita termasuk orang-orang yang bisa bertahan lagi. Bahkan kalau bisa kita jangan bertahan aja, tapi harus bisa berkontribusi buat orang lain, gitu. Bantu orang-orang yang kemungkinan mendapat dorongan keuangan, desakan keuangan yang lebih parah dibanding kita gitu ya. Mungkin itu saudara kita, mungkin itu sahabat kita, mungkin itu tetangga kita, kalau bisa malah kita bisa bantu ya, kita bisa bantu mereka. Nah, gimana caranya kita bisa bantu mereka? Kita selesaiin dulu di masalah keuangan kita gitu ya. Jangan sampai kita untuk masalah keuangan kita sendiri aja berantakan, bermasalah gitu ya. Jadi kita akhirnya sulit untuk membantu orang lain. Nah, oke, kita masuk ke permasalahan pengelolaan keuangan ya. Ini saya ambil data Depok ya, data Depok ini udah agak lama juga sebenarnya. Tapi ini sebenarnya Masya Allah, subhanallah ya. Allah itu kalau kita baca surat An-Nisa ayat 5, melarang loh. Melarang tuh artinya kalau ini fi'il amr yang melarang ya. Janganlah kamu serahkan gitu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Wala tu'tu sufaha amwalakum ja'alalakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya nih, kalau kita belum cakap, belum bisa atur keuangan, itu jangan pegang uangnya. Ya. Jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Kalau kita baca terjemahannya gitu ya, teman-teman mungkin nanti bisa baca di mushafnya. Itu yang belum sempurna akalnya itu bukan cuma anak kecil, tapi orang dewasa yang belum mampu mengelola hartanya sendiri. Contohnya apa sih? Kalau dikasih uang berapa aja pasti habis, dan habisnya tuh dia nggak tahu habisnya buat apa. Nah, itu misalnya ciri-cirinya ya. Nah, padahal harta itu dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Ya, harta itu, uang itu bukan segala-galanya ya, tapi dia pokok kehidupan. Apalagi bilang tuh pokok kehidupan, artinya dia penting, punya peranan penting. Nah itu nggak bisa kita kasih ke orang yang belum
belum cakap. Contoh misalnya gini lah, kita punya pisau gitu ya, punya pisau. Kalau ibu-ibu punya pisau di rumah pasti dibikin untuk dipakai untuk bikin masakan gitu kan. Nah, bisa nggak kita kasih pisau itu ke anak kita yang usianya di bawah 5 tahun, balita? Dikasih nggak? Atau kita punya adik lah, ya mungkin Mbak Rasi gitu ya, punya adik, kita punya pisau, pisaunya sih kalau kita yang pakai bisa jadi makanan enak ya, bisa buat apa namanya, potong sayur dan seterusnya. Tapi kalau kita kasih ke adik kita atau ke balita gitu, kira-kira itu pisau jadi bermanfaat atau berbahaya? Berbahaya bisa jadi Ustazah. Berbahaya ya. Iya. Kenapa kita anggap berbahaya? Karena pisau itu kan penting banget ya. Kalau kita nggak punya pisau misalnya, aduh kita susah banget dimasak nih, gitu nggak bisa cara motong-motongnya gitu. Nah sama kalau kita punya uang itu lebih bahaya lagi gitu ya. Ketika kita kasih uang itu ke orang yang belum cakap ya, belum sempurna kaya, belum cakap. Kalau dia belum bisa atur kelola keuangannya, tadinya uang yang harusnya dikasih ke orang yang sudah cakap itu bisa buat apa aja dan manfaatnya lebih banyak. Tapi ketika dikasih ke orang yang nggak cakap, uang seberapa banyaknya pun itu jadinya nggak punya manfaat gitu. Nah ini mungkin kalau kita baca, kita apa namanya, lihat lagi case-nya itu sering banget terjadi kayak gitu ya. Saat adalah kita punya adik gitu ya, adik kita masih SD gitu ya, atau mungkin belum ngerti banget gimana cara ngatur uang. Kita kasih lah uang, taruhlah lebaran kita kasih 100.000 gitu ya, sama dia dibeliin apa? Nah dia dong belinya apa aja tuh ya duit 100.000. Ada yang langsung habis saat itu juga, beli mainan lah, beli apa gitu ya. Padahal mungkin kalau 100.000 itu kita kasih ke apa, tetangga kita, saudara kita yang membutuhkan, 100.000 itu bisa dia pakai untuk mungkin barang keluarganya yang dipakai untuk makan 5 hari lah gitu ya, atau mungkin dia bisa kelola jadi apa, barang dagangan dia jual lagi gitu dari 100.000. Sama-sama uangnya 100.000, tapi beda cara kelola keuangannya gitu. Nah ini sama Allah dilarang, jangan kasih sembarang uang gitu ya. Kita perlu cek dulu nih orangnya udah sanggup kita kasih keuangan atau enggak. Karena kalau enggak, kalau kita salah kasih harta kita ke orang yang salah gitu ya, belum bisa cakap. Nah ini bisa jadi sumber masalah. Nah contohnya nih kalau di Depok itu terjadi sebagai penyebab kedua perceraian di Depok gitu ya. Di Depok tuh cukup tinggi ya perceraiannya, ada sekitar 300 permohonan per bulan. Artinya setiap hari ada satu orang yang minta cerai gitu. Nah itu pertama perbedaan persepsi gitu ya. Yang kedua masalah ekonomi. Bisa jadi masalah ekonominya kayak gimana. Ini bisa kalau kita outsider orang luar kita akan bilang ah masalah kayak gitu aja jadi cerai gitu ya, atau itu jadi berpisah gitu, divorce. Nah, padahal mungkin buat orang yang mengalaminya itu udah masalah besar karena terjadi terus-menerus setiap hari. Contohnya misalnya ya, ada perbedaan persepsi soal bagaimana cara ngatur keuangan. Istrinya udah belajar nih fikih finansial, ikut acaranya BKK, Rohis, PLN gitu ya, diatur lah keuangannya dengan baik gitu. Pas sampai rumah, ternyata suaminya tuh kalau belanja maunya ya udah apa yang dia mau dibeli gitu kan. Dia nggak pakai perhitungan lagi ya, nggak pakai mikir lagi. Ya udahlah saya yang kerja gitu ya, uang saya, pokoknya saya mau beli saya beli gitu ya. Nah, ini mungkin terjadi perbedaan persepsi. Menurut suaminya, istrinya tuh terlalu pelit gitu ya. Apa-apa mesti dihitung dulu gitu ya. Tapi buat si suami gitu atau si istri gitu suaminya, istri menganggap suaminya tuh terlalu boros gitu ya. Ini bisa jadi cekcok gitu kan setiap hari kayak gitu. Nah, ini kalau tidak ada kesepahaman gitu ya, nggak ada komunikasi yang baik, masalah pengelolaan keuangan bisa menjadi sumber petaka. Nah, kita nggak mau itu terjadi di diri kita atau keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Jadi kita perlu sama-sama ngajakin nih, ayo dong belajar lagi. Allah udah kasih aturannya loh, kita harus bisa kelola keuangan kita dengan baik. Gitu. Nah, mudah-mudahan inilah ya salah satu ikhtiar kita, termasuk mungkin pengurus BKK PLN ya, supaya ini tuh bisa kita pahamin semua, gimana sih caranya mengelola keuangannya gitu ya Mbak Rasy ya. Insya Allah begitu Ustazah. Ya Allah ya, insya Allah baik. Nah, sebenarnya gimana sih, siapa sih orang yang bisa mengelola keuangan ini? Kita bisa baca di surah Yusuf ayat 55, "Qala ja'alni ala khazainil ard ini hafizun alim." Jadi hanya orang yang hafiz dan alim yang boleh pegang uang. Jadi kalau nanti BKK PLN pilih bendahara gitu ya. Cari siapa yang dia hafiz, dia alim. Hafiz tuh dia pandai menjaga.
Nah, kalau perempuan biasanya pandai menjaga nih, gajian gimana caranya gajian bulan ini tuh nggak kepakai, itu pandai menjaga namanya ya. Nah, tapi juga nggak cuma harus pandai menjaga, jadi pintar banget, nyimpen uang gitu ya, pokoknya, suaminya nggak tahu lah dia nyimpen uang di mana gitu ya, habis ibunya nggak tahu lah kalau dia punya uang gitu, habis tuh ya. Gimana caranya uang 100.000 tuh bisa sampai setahun, nah itu Hafiz tuh ya. Nah, tapi nggak cukup hafiz aja, tapi juga perlu alim. Alim tuh punya ilmunya. Jadi misalnya, oke lah kita punya uang sekian juta, kita simpen bisa gitu ya, kita taruh di lemari, kita taruh di dompet, kita taruh di tempat-tempat yang nggak ketahuan, atau misalnya emang nggak kepakai gitu ya. Saking lupa, apa namanya, nggak ketahuannya kita lupa juga punya duit di mana gitu ya. Nah, tapi juga harus alim. Alim tuh jangan taruh di bantal gitu ya, atau taruh taruh di lemari, taruh di apa, disimpen aja tuh uang. Kita nggak tahu kalau ternyata ada inflasi gitu ya. Kita nggak tahu nih, sebenarnya lebih bagus dibeliin emas atau dibiarkan aja dalam dibeliin saham gitu, atau beliin emas atau beli saham ya. Atau misalnya kita, baiknya kalau Covid ini, nyimpennya dalam bentuk uang tunai di rumah atau kita taruh di bank buat dana daruratnya, atau kita taruh di deposito. Nah itu perlu perlu ilmunya. Jadi, kenapa kita pakai ini sebagai rujukan? Karena ini kan kisahnya di kisah Nabi Yusuf ya, yang kalau kita tahu Nabi Yusuf itu, diberikan mukjizat oleh Allah untuk bisa mengelola keuangan negara yang tadinya akan krisis gitu ya, selama 7 tahun berturut-turut, itu jadi nggak krisis, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita juga nggak dapat hantaman krisis gitu ya, nggak punya masalah keuangan, makanya ini jadi patokan kita. Oh, kalau mau juga seperti itu, pertama tentu yang kita teladani adalah keimanan kita kepada Allah. Iman itu salah satu penguat paling utama ya supaya kita bisa melalui masa Covid ini dengan baik. Yang kedua adalah ikhtiar kita. Ikhtiarnya kayak gimana sih? Apa sih yang harus kita skill apa sih atau apa sih yang harus kita lakukan gitu ya supaya bisa nih mengaturnya. Nah, makanya kita pakai rujukan ini. Surah Yusuf ayat 55 gitu ya supaya kita bisa jadi hafizun alim. Oke, nah seperti apa hafizun alim? Ada ilmunya ya, ada caranya. Allah perintahkan kita seperti apa sih, Rasulullah ngajarin kita kayak gimana. Rujukannya tadi yang surat An-Nisa ayat 5 gitu ya. Kalau kita emang belum termasuk orang yang pandai mengatur keuangan sendiri, kita berarti cukup pakai uang kita untuk belanja aja, untuk pakaian kita aja. Artinya kebutuhan pokok kita pegang, tapi selebihnya itu jangan kita yang atur. Kita bisa pakai perencana keuangan, bisa pakai manajer investasi, atau kalau belum ada, biasanya kalau di rumah yang bisa ngatur itu ibu kita, mungkin kita bisa serahin ke ibu kita. Dia bisa kelola untuk misalnya dibeliin emas buat arisan dan seterusnya ya. Nah itu kita bisa titipkan ke beliau, atau kalau mau yang lebih profesional sih harusnya pakai financial planner ya. Atau kalau kita mau investasi kita taruh di manajer investasi. Nah, yang kita belanjain, uang yang kita pegang itu hanya untuk kebutuhan harian kita, kebutuhan bulanan kita gitu. Supaya apa? Supaya tadi tujuan keuangan kita bisa tercapai gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa juga baca hadis riwayat Ahmad ya, bahwa Allah itu memberikan rahmat kepada seseorang yang pertama berusaha dari yang baik. Nah, teman-teman kan umat semua udah berusaha dari yang baik dong, karena bekerja di tempat yang baik kan, halal insya Allah. Nah, setelah kita sumbernya halal, yang kedua kita belanjanya juga harus belanja yang tawazun. Ya, jadi nggak terlalu boros, juga nggak terlalu pelit, saking pelitnya gitu ya. Misalnya makannya rendang, soto, tapi itu dalam bentuk instan semua. Nah, itu juga nggak boleh ya, saking kita pengen ngejaganya nih, pengen berangkat umroh haji nih, jadi makannya jadi nggak bergizi gitu. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi kita ada di sisi tengahnya ya, seimbang antara tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu hemat banget gitu. Jadi kita ada di tengah-tengah. Nah, posisi tengah kayak gimana nanti kita turuninnya. Dan yang terakhir adalah dapat menyisihkan kelebihan atau surplus. Jadi selalu ada namanya arus kasnya tuh positif, ada surplus, cash flow-nya ada surplusnya untuk menjaga kita pada hari ia miskin dan membutuhkan. Karena kan kita hidup tuh nggak flat ya,
ya nggak nyaman terus gitu, keuangannya nggak cukup terus. Kadang kita emang mesti ada kondisi di mana kita ya kayak gini ya, kayak pandemi, kita harus benar-benar banyak pengeluaran yang tidak terduga gitu ya, kita perlu dana darurat untuk kalau kita ada swab dan seterusnya, itu kita perlu sisihkan. Disisihkan ya, bukan disisakan. Ya gimana ada sisanya deh gitu ya, jangan, tapi disisihkan. Disisihkannya kayak gimana nih? Dan akhir kita ada dapat caranya gimana menyisihkannya. Oke. Oke, nah prinsipnya ini tadi ya, kalau secara prinsip, pertama niatin semuanya buat ibadah. Jadi, ibadah dari sisi keuangan kita, itu bukan cuma pada saat kita ngeluarin zakat gitu ya, itu ibadah, udah pasti itu ibadah, karena itu termasuk rukun. Tapi sebenarnya segala sesuatu yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, kita bisa baca di surat At-Taubah ayat 99. Sesungguhnya nafkah itu belanja uang yang kita keluarkan, gitu ya, itu kita niatkan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebelum kita belanja sesuatu, misalnya nih ada teman kita lagi nawarin, ini ada barang lagi promo loh. Ini biasanya kita bisa beli harganya sekian ratus ribu, ini lagi turun banget karena dia mau garage sale atau mau besok nih ya ada ada diskon besar-besaran di online gitu ya. Nah itu kita beli apa enggak? Nah kita langsung berpikir nih, kalau kita beli ini Allah suka atau enggak ya? Ini makin mendekatkan diri kita kepada Allah apa enggak? Karena niat kita belanja itu karena Allah. Kalau emang mendekatkan diri kita kepada Allah, kita beli nggak pakai mikir ya. Tapi kalau misalnya, oh ini derajatnya gitu, levelnya kayaknya prioritas atau enggak, nah kita tahan dulu. Kalau biasanya saya suruhnya tahan dulu deh 2 minggu. Kalau misalnya nggak ada barang itu kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu. Oh 2 minggu keburu habis dong, ya udah 3 hari deh, 3 hari gitu ya. Keburu habis masa diskonnya. 3 hari deh kita pikir dulu. Kalau kita sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur gitu ya, mikirin barang itu ya, mungkin ya emang jadinya darurat gitu ya, oke gitu beli. Tapi kalau emang hidup kita baik-baik aja tanpa barang itu, ya udah. Terus juga nggak prioritas tuh barang, kita nggak usah beli. Nah itu kita niatin karena Allah, untuk ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, seimbang, tidak berlebihan dan tidak kikir, tapi di tengah-tengahnya. Kemudian yang prioritas, ini yang prioritas paling penting. Kenapa? Karena kita kan punya banyak sekali hajat dalam keuangan kita kan. Jadi misalnya Mbak Launa, kalau boleh saya kutip sedikit tadi, kan kita pengen umroh ya, nggak pengen juga punya visi untuk bikin sekolah, bikin yayasan, pengen berkontribusi gitu. Kita harus banget jaga uang kita ini supaya tadi bisa benar-benar kita pakai untuk tadi bikin yayasan, kita bisa berkontribusi buat orang lain gitu ya di jalan Allah. Dan kita harus bisa atur. Dan yang kedua, jangan kamu jatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Contohnya apa? Bukannya diatur uang yang udah ada gitu ya, tapi karena kita nggak tahu prioritasnya, akhirnya yang nggak penting kita beli. Begitu nggak ada uangnya, akhirnya pakai kartu kredit misalnya. Terus sekarang malah pinjaman online ya, gampang banget, tinggal foto KTP segala macam, udah gitu. Nah, nanti kita sebenarnya kalau kayak gitu, kita sedang menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan gitu. Jadi uang yang tadinya harusnya bermanfaat malah jadi mudorot buat kita, malah jadi berbahaya buat kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, biar nggak terjadi, kita harus benar-benar bisa atur prioritas kita untuk sesuatu yang benar-benar baik. Baik buat diri kita sekarang, juga baik buat kita di masa depan. Gitu. Karena Allah sukanya orang-orang yang berbuat baik ya. Tuh, kita perlu cek. Nah, oke, itu udah tadi prinsip-prinsipnya. Terus gimana sih? Udah deh, langsung aja ya, caranya gimana? Kita waktunya udah tinggal setengah jam lagi ya. Caranya gimana? Nah, kayaknya beda-beda ya, karena di sini saya lihat juga ada yang udah nikah, ada yang udah masuk fase ketiga, dia masuk fase keempat. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, kita punya masa dalam kehidupan kita rata-rata 28.000 hari. Ya, itu 28.000 hari kalau kita bagi menjadi 4 fase. Ada fase 1, ini waktu kita belajar gitu ya, mungkin kuliah, main. Fase pertama itu biasanya kita no income ya, kita nggak punya penghasilan. Di situ kita masih dapat support luar biasa dari orang tua kita.
Nah, biasanya kita udah mulai penghasilan dari masa usia 20 sampai 40. Itu masuk fase kedua. Nah, Mbak Rasi, Mbak Launa masuk fase kedua nih ya. Ada yang masih masuk fase 1 di sini? 1,5 Ustazah. 1,5 ya. Ya, oke. Kita masuk ke fase kedua, ini biasanya kita udah punya penghasilan, terus kita sudah mulai punya tujuan keuangan, misalnya buat nikah, buat beli rumah, punya kendaraan, buat pendidikan lanjutan, lanjut kuliah gitu ya. Nah, di sini kita masuk fase kedua. Nah, setelah fase kedua mungkin ada juga di sini yang masuk fase ketiga. Fase ketiga tuh biasanya level karir pet kita udah mulai bagus ya. Kita udah mulai punya penghasilan yang bisa kita bilang lebih lah dari kebutuhan dasar gitu ya. Kebutuhan hidup yang layak. Akhirnya kita bisa punya uang lagi untuk berinvestasi lebih besar gitu. Atau mungkin ada yang pengen punya rumah kedua, beli apartemen, beli rumah, beli tanah, beli emas gitu ya. Dan seterusnya. Dan ini sebenarnya masa kita di fase kedua dan fase ketiga ini untuk bisa mempersiapkan diri masuk ke fase keempat dengan tenang gitu ya, dengan nyaman. Masa keempat kan kita biasanya udah pensiun ya. Udah pensiun tuh kita udah nggak lagi berpenghasilan. Kalaupun berpenghasilan bukan untuk cari uang ya, tapi untuk sekedar mengisi aktivitas kita. Nah, kita berharap bisa masukin fase keempat ini dengan baik agar kita lebih banyak bisa berbagi gitu ya. Tadi ya Mbak Launa misalnya bisa bikin yayasan gitu ya, bisa punya kontribusi buat masyarakat, bisa berwakaf gitu. Nah, ini perlu kita siapkan. Nah, dipersiapkannya kapan? Persiapkannya di masa fase kedua dan fase ketiga. Tuh, tapi seringkali kita lupa nih. Waktu kita lagi produktif-produktifnya, kita nggak pernah siapin untuk masuk ke fase keempat ini, gitu ya. Atau mau yang pensiun ini gitu kan, kita juga belum mempersiapkan itu. Padahal waktu kita lumayan singkat nih untuk bisa atur dana kita bisa memasuki kenyamanan keuangan di fase keempat. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman bisa cek aja ya, ada di fase yang berapa, yang kedua atau yang ketiga. Nah, seringkali kita yang nggak bagus keuangannya itu masuk ke fase keempat, akhirnya jadi nggak nyaman keuangannya. Misalnya teman-teman ada nggak yang mengalami ya, mungkin udah sampai usia senja tapi belum punya rumah gitu ya, atau akhirnya berharap sih anak-anak bisa support, taunya anak-anaknya juga belum mampu untuk support orang tuanya. Akhirnya jadi namanya kita sebut sandwich generation. Jadi ada satu generasi yang dia harus nanggung orang tuanya, dia juga harus nanggung biaya anaknya gitu. Nah, ini artinya dia punya beban keuangan yang lebih besar. Supaya kita bisa memutus sandwich generation ini, minimal kita bisa mempersiapkan keuangan buat diri kita. Artinya kita nggak ngandelin warisan orang tua kita lah gitu ya. Kalau bisa makan kita berkontribusi untuk support orang tua kita, pasti udah nggak produktif gitu ya, udah nggak punya masa untuk memenuhi kebutuhan keuangannya dia. Nah gitu, kita harus bisalah mengelola keuangan kita sendiri dengan baik. Lanjut nggak nih? Atau udah mau sesi tanya jawab? Udah ada pertanyaan masuk sih Ustazah. Oh gitu, mau di itu aja? Lanjut dulu Ustazah ke materi yang bawah-bawahnya. Oke, lanjut dulu ya. Sampai jam berapa nih saya bisa ini? Saya suka kelamaan ngomong, suka keenakan bicara ini, maaf ya. 10 menit lagi ya Ustazah. 10 menit lagi, oke. Ya udah, saya coba di sini ya. Ini yang tadi saya share di awal. Ya, piramida perencana keuangan. Jadi intinya yang ini aja sebenarnya. Kalau kita bisa atur keuangan kita dengan baik, insya Allah kita bisa melewati ya tahapan inilah, piramida perencana keuangan. Jadi misalnya selalu ada pertanyaannya kalau pengelolaan keuangan di masa pandemi, kita harus gimana sih sekarang dengan uang kita? Saya mau investasi, beli emas bagus nggak gitu? Ya, misalnya emas lagi di atau saham, ini kan waktunya kita waktu turun ya, apakah ini saat yang tepat buat kita membeli saham? Nah, sebenarnya saham itu ada di sini nih, di tujuan keuangan. Kita beli saham tuh buat biasanya untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, sebelum kita loncat ke tujuan keuangan, kita cek dulu. Kita ada di level piramida keuangan yang mana? Karena kita beda-beda ya. Piramida keuangannya tuh ada pertama, itu adalah piramida pertama itu adalah pengelolaan arus kas dan dana darurat. Jadi sebelum kita ngomongin investasi gitu ya, pastikan dulu kita nggak punya utang, nggak minus tuh arus kas ya.
nggak minus arus kasnya ya untuk habis buat bayarin utang atau kita berutang. Yang kedua, kita punya dana darurat. Dana darurat itu tadi dana yang kita siapkan kalau terjadi resiko. Resikonya apa sih maksudnya resiko? Resiko itu, resiko keuangan adalah resiko di mana kita tidak punya penghasilan seperti biasanya. Gitu. Misalnya tadi ya kita dirumahkan gitu ya, atau kalau yang punya usaha dia kan usahanya harus tutup gitu ya. Atau kalau yang kerja ya tadi kita dicutiin, kalau kita cuti tanpa tanggungan itu gimana gitu ya. Nah, itu resikonya. Nah, kita perlu dana darurat. Nah, contoh juga resiko itu adalah jadi dana darurat adalah resiko resesi yang sekarang terjadi. Kalau misalnya benar kemudian ini apa keuangan kita ekonomi Indonesia chaos ya, harga-harga melambung tinggi, apakah uang kita, gaji kita masih cukup buat beli barang seperti yang biasanya kita beli? Itu kenapa kemarin waktu di awal awal kita COVID ya, kita harus siapin dana darurat minimal 3-6 bulan ke depan, kebutuhan pokok kita terjamin. Ada uang untuk beli beras, beli apa sembako gitu ya, supaya anak keluarga kita tetap bisa terpenuhi gizinya, karena kan di masa COVID ini harus terjaga gitu. Nah, dana darurat itu disiapin untuk itu, minimal 3-6. Kemudian kalau udah cukup, dana daruratnya udah ada, arus kas kita alhamdulillah positif, baru kita level kedua, kita masuk ke manajemen resiko. Manajemen resiko itu apa sih? Kalau ada resiko, misalnya nauzubillah kita mesti masuk rumah sakit, itu yang bayar rumah sakitnya siapa? Kemudian yang kedua, orang-orang yang kita tinggalkan selama kita di rumah sakit itu gimana? Gitu. Kemudian kalau misalnya kita punya anak gitu ya, kemudian anak kita harus kita tinggalkan, itu dia udah ada belum dananya supaya hidupnya itu tetap bisa berjalan. Kalau kita pengen anak kita bisa dapat pendidikan yang baik, udah ada belum dia dana untuk pendidikannya kalau kita nggak ada gitu. Nah, manajemen resiko itu sebelum tujuan keuangan, supaya apa? Misalnya kita beli saham ya, kita beli emas, kita beli reksadana gitu ya, kita beli tanah, properti gitu. Nah, kalau kita belum punya manajemen resiko yang baik, nah begitu kita sakit terkena resiko gitu ya, kita dipecat dan seterusnya, begitu uang kita yang udah kita simpan dalam bentuk emas, dalam bentuk saham, dalam bentuk properti, itu akhirnya harus kita jual kan, karena kita nggak punya dana darurat, kita nggak punya backup ya ketika resiko terjadi di kita gitu. Kita terkena musibah. Jadi pastikan dulu kita punya manajemen resiko yang baik. Karena manajemen resiko yang baik ini bisa menjaga kita kalau terjadi musibah, arus kas kita tetap terjaga karena dananya di-cover oleh asuransi ya. Kita bisa dapat dana pertanggungan dari asuransi. Nah, kalau misalnya musibah itu terjadi juga tujuan keuangan kita tetap tercapai. Misalnya tadi kita pengen bisa berwakaf, bisa jaga anak-anak kita supaya bisa dapat penghidupan yang layak, itu juga bisa dari manajemen risiko yang baik. Jadi level 2 ini, 1 dan 2 ini kita sebut sebagai keamanan keuangan. Jadi kita nggak bisa dapat kenyamanan keuangan sebelum kita aman dulu. Jadi kayak bikin rumah gitu kan, pondasinya dulu dikuatkan. Kita nggak bisa punya rumah sampai 3 lantai, 4 lantai, 2 lantai, kalau kita posisinya rumah itu pondasinya itu nggak kuat gitu. Bisa mungkin di tingkat gitu ya tuh rumah, tapi habis itu karena pondasinya nggak kuat, ada gempa dikit bisa hancur gitu ya. Artinya kita perlu benar-benar menjaga keamanan keuangan kita ini sebelum masuk ke level berikutnya. Kemarin saya ngisi untuk ummahat yang ada di Saudi ya, di Riyadh, itu mereka minta untuk pengelolaan keuangan dana hari tua, supaya gimana caranya ketika kembali ke Indonesia itu sudah bisa mempersiapkan dana hari tuanya dengan baik, bahkan berkontribusi bagi negara. Nah, kalau kita sudah sampai ke level ini, sudah punya arus kas yang positif, manajemen resiko yang baik, kemudian kita juga bisa mempersiapkan tujuan keuangan dengan berinvestasi dengan baik, pasti kita bisa nanti masuk, kita bahas tentang bagaimana sih persiapan pensiun gitu ya. Termasuk sampai bagaimana kita mempersiapkan waris. Karena ini juga ada dalam aturan Islam, supaya kita bisa mempersiapkan generasi kita itu, generasi muslim kita itu
generasi yang kuat gitu ya. Kuat secara keimanan gitu ya, secara ketakwaannya, dan juga kuat secara keuangan, supaya kita nggak meninggalkan generasi yang lemah gitu ya. Nah, ini ada di misalnya kita bisa banyak baca ya di beberapa ayat Al-Quran, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 240 gitu ya, di mana Allah berfirman, yang artinya itu kalau setiap muslim laki-laki gitu ya, para suami yang akan meninggal gitu, hendaklah dia mempersiapkan nafkah 1 tahun lamanya. Itu dari surat Al-Baqarah ya, 240 ya. Sebelum dia meninggal, dia harus siapin dulu nafkah 1 tahun lamanya untuk istri-istrinya. Jadi kalau istrinya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ya 4 kali lah. Nah, berapa pengeluaran selama setahun gitu ya. Dia harus siapin dulu sebelum dia meninggal gitu. Kita banyak ya dapat namanya sekarang ini berita atau kabar duka gitu ya, sahabat kita, teman kita yang meninggal suaminya. Nah, itu harus dipersiapkan dulu sebelum meninggal tuh keluarganya seperti apa. Itu supaya kita benar-benar bisa mempersiapkan waris dengan baik. Nah, ini perlu ada aturannya, mencari pola pengelolaan waris dan hibah yang baik dalam Islam, supaya jangan sampai waris dan hibah kita itu kemudian salah ya, tidak mengikuti aturan Islam. Ini ada aturannya juga dalam pengelolaan keuangan kita. Tuh. Termasuk di waris ini diantaranya adalah bagaimana kita berwasiat untuk wakaf ya, itu juga ada di sini. Baik, mungkin itu dulu kali ya, nanti yang bawah kita bisa, mudah-mudahan sambil ada pertanyaan yang nanya, saya bisa share ke bawah. Ya, ya. Baik Ustazah. Izin menyampaikan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu dari teman-teman. Yang pertama, untuk mohon maaf Ustazah, saya langsung bacakan pertanyaannya. Sebenarnya teman-teman ada salam juga di awal. Saya langsung ke pertanyaannya. Untuk dana keuangan anak, sebaiknya diinvestasikan kemana? Selama ini hanya ditaruh di tabungan anak. Apa ada pilihan yang lebih baik? Ya, baik ya. Dari siapa Mbak Launa tadi? Dari Ibu Rida. Oke, Rida ya. Oke, baik, bismillah. Jadi saya langsung jawab aja, kalau apa ya? Aku lupa soalnya. Bu Rida masuknya ke sini ya, ke kenyamanan keuangan tadi ya, ketujuan keuangan. Ini ketujuan keuangannya adalah pendidikan anak. Nah, pendidikan anak tuh bagus nggak sih kalau kita simpan dalam bentuk tabungan? Nah, tabungan kalau lihat di buku saya ya, sekalian lagi promo lagi ya, itu ada beberapa jenis yang bisa kita pilih kan. Kita bisa pilih untuk tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan biasa di bank syariah ya. Yang kedua misalnya asuransi. Nah, asuransi syariah ya, semua syariah. Yang ketiga investasi mandiri. Ya, kita beli reksadana gitu. Nah, apakah ini cocok? Nah, cocok yang mana? Ini semua punya plus minus ya. Plus minusnya adalah, pertama kalau kita nabung kan bisa diambil kapan saja. Ya kan? Kita punya tabungan nih. Dikit-dikit butuh itu duit tabungan bisa kita ambil, walaupun tujuannya adalah tadi buat pendidikan anak. Nah, make sure aja tabungannya itu adalah jenis tabungan yang tidak bisa diambil. Ya. Nah, tapi walaupun nggak bisa diambil, rata-rata bank tetap bisa diambil kok. Jadi misalnya ada saving plan ya, ada tabungan berencana gitu kan, yang itu nggak bisa diambil sewaktu-waktu, tapi tetap bisa diambil. Jadi tabungan itu punya resiko ya bisa diambil, padahal itu bukan tujuan keuangan yang sebenarnya gitu. Makanya ada solusi yang kedua, pakai asuransi. Nah, kalau pakai asuransi gimana? Kalau asuransi kan kita ada manage resikonya. Manage resikonya kalau misalnya kita ada apa-apa gitu ya, ada resiko, minimal anak kita tetap bisa dapat pendidikan, dana pendidikannya tetap bisa dapat gitu. Nah, tapi juga ada minusnya. Minusnya apa? Seringkali kita punya asuransi pendidikan tapi nggak sesuai sama jumlah yang kita harapkan misalnya, karena investasi kan naik rata-rata mungkin 5, udah paling bagus 10%. Padahal dana pendidikan itu naiknya bisa sampai 16% per tahun, 16-20%. Artinya kalau untuk masuk SD, SMP yang mungkin jaraknya masih sekitar di bawah 5 tahun gitu, masih bisa tercapai gitu ya. Tapi kalau misalnya buat SMA, perguruan tinggi, itu kan inflasinya tinggi, kita harus juga pakai instrumen yang lain. Jadi perlu dicek dulu nih anaknya untuk usia berapa tahun. Kemudian tuh dana pendidikan buat masuk
TK kah yang setahun lagi, atau SD kah yang sekitar mungkin 3 tahun lagi, atau mungkin buat kuliah yang itu sampai 15 tahun lagi. Nah, itu saling melengkapi sih menurut saya ya. Jadi kalau misalnya buat nabung, anak saya mau masuk TK tahun depan pakai tabungan gimana? Oke, nggak apa-apa, pakai deposito gitu nabung nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang SMP gitu, SMA, di-cover pakai asuransi dulu lah. Nanti kalau kurangnya kita bisa beli tambahan reksadana kalau dana kita cukup besar ya untuk bisa kita sisihkan ke pendidikan yang lain. Termasuk nih itu kan baru anak pertama, anak kedua gimana, anak ketiga gimana, gitu ya. Misalnya ya minimal dia punya asuransi pendidikan dulu semuanya, setelah itu nanti kita tambahin pakai reksadana, kita tambahin pakai instrumen yang lain supaya dananya nanti cukup gitu. Oh alam ya, silahkan. Semoga Mungkin kalau ada yang mau terjawab. menambahkan boleh. Ya, baik nanti semoga terjawab ya Ibu Rida. Ini selanjutnya dari Ibu Agustina. Idealnya persentase pembagian terhadap penghasilan yang kita terima setiap bulan untuk dunia dan akhirat itu seperti apa ya Ustazah? Masya Allah, Allah Akbar. Ini tadi karena udah bahasnya dunia akhirat nih ya, ini panjang loh, di sini ada juga sih. Semua pengeluaran, jadi ada banyak ibadah kita tuh yang butuh dana gitu. Contoh nih ya, kita mau nikah nih, butuh dana tuh ya, gitu. Kemudian habis nikah, hamil dong, hamil itu butuh dana lagi tuh buat persalinan, ada maternity financial planning. Udah hamil melahirkan, ada anaknya nih, anaknya ada kewajiban akikah dong, ada lagi. Udah punya anak, udah diakikahin, nah anaknya mesti dikasih pendidikan, ada dana pendidikan. Jadi kita punya siklus keuangan, siklus kehidupan yang butuh juga disupport sama keuangan dengan baik. Nah, gimana caranya ibu-ibu bisa pakai ini sih sebenarnya ya. Ini tuh inian apa namanya? Rekomendasi. Ini rekomendasi. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi keuangannya masing-masing. Jadi ini ada maksimal, ada minimal. Jadi ini bisa naik turun sesuai dengan kebutuhannya, kondisi keuangannya, ibu-ibu semua ya. Ini rekomendasinya adalah pos sosial. Pertama untuk supaya berkah ya, karena kan kita uang tuh tadi bukan cuma buat kita loh, uang kita tuh kalau titipkan kepada kita tuh untuk kita bisa berbagi lagi. Jadi minimal kita ada 2,5% deh zakat yang kita keluarkan. Gitu. Tapi kita nggak kayaknya nggak masuk kena zakat ya. Saya sering banget dapat info, dapat apa namanya pertanyaan ini. Kayaknya saya belum masuk yang kena zakat deh. Kenapa? Karena sebenarnya pengeluaran saya kalau dikurang hutang-hutang itu ya nggak masuk kategori apa, nggak masuk isbah apa, aku jadi lupa, haul dan hisab. Nisab ya, untuk masuk nisabnya tuh nggak masuk ya, nggak masuk nisabnya gitu. Jadi setelah dikurang-kurangin tuh kita masuknya mustahik nih gitu ya. Oke, gue bilang, ya oke, minimal kalaupun memang kamu mustahik gitu ya, kalau pas dihitung terima kasih kategori mustahik, jangan pernah khawatir gitu untuk ngeluarin 2,5% dari penghasilan kita, karena miskin atau kaya tuh buat saya tuh, menurut saya tuh itu mental ya, itu kaya dan miskin tuh mental ya. Jadi kalau kita bermental kaya, jadi kita yakin kita masuknya muzaki, insya Allah kita jadi muzaki gitu. Kalau kita mentalnya mustahik, mau dapat berapa penghasilan berapapun ya kita jadi mustahik gitu. Jadi kita harus punya mental kaya itu, walaupun kita nggak masuk nisab gitu ya, tetap setiap dana kita keluarin 2,5% minimal gitu ya. Kalau bisa ya 10%, bahkan lebih kalau bisa ya. Biasanya saya kasih 10-30% dana sosial kita. Dana sosial itu sebenarnya besar banget. Kalau kita baca beberapa, nanti ada saya share juga di sini. Kayak kita kerabat gitu yang saudara kita yang mungkin ada yang yatim gitu, ada yang membutuhkan gitu, itu perlu juga jadi masuk ke dana sosial kita. Karena kalau kita sedekah untuk keluarga kita gitu ya, orang-orang terdekat kita itu lebih besar pahalanya. Jadi kita dapat pahala silaturahim, kita juga dapat pahala berbaginya gitu. Kalau bisa duit kita nih ada banyak yang bisa kita kontribusikan buat orang-orang di sekitar kita. Dana sosialnya mesti tinggi lah ya. Jadi supaya kita punya mental muzaki. Yang kedua, ini buat biasa pos kehidupan kita, buat harian lah, kita sebut buat harian gitu ya, kebutuhan kita sehari-hari. Berapa sih idealnya itu maksimal 45%. Jadi kalau misalnya
gaji kita 10 juta gitu ya. Nah, uang yang kita pakai untuk harian, untuk belanja, beli bensin gitu ya, itu makan segala, beli pakaian gitu, baju dan seterusnya itu maksimal 45%. Jadi 4.500.000 kalau 10 juta gitu ya. Biar gampang nih ngitungnya. Jadi kalau kita punya penghasilan 10 juta, berapa yang bisa kita pakai? Taruh di dompet atau rekening yang di mobile banking, kita bisa main transfer gitu ya. Itu 4.500.000. Nah, sisanya berapa tadi sisanya? Dari 10 juta. 5.500.000 ya? Nah, 5.500.000, kalau 500-nya udah kita langsung transfer ke BBM PLN ya kalau di sini ya. Buat zakatnya gitu ya. Kemudian sisa 5 juta. Nah, 5 jutanya ini buat apa? 5 jutanya ini kalau kita punya hutang maksimal 35%. Artinya kalau kita punya cicilan maksimal 3.500.000 tuh. 3.500.000 kita bayar hutangnya. Kalau nggak punya hutang, baru kita bisa masuk ke pos masa depan. Tapi sebelum masuk masa depan, kita buat pos jaga-jaga dulu ya. Tadi ada dana darurat dan manajemen risiko. Gitu. Minimal 10%. Oke, berarti dari 10 juta, 1 juta lah. 1 juta kita simpan untuk dana darurat, 1 jutanya lagi kita taruh untuk investasi. Tuh. Ya. Nah, kalau misalnya hutangnya nggak ada, alhamdulillah berarti investasi kita makin bisa lebih besar. Itu Mbak Launa. Baik, jazakallah khair Ustazah. Insya Allah semoga terjawab ya Ibu Agustina. Selanjutnya ini banyak banget yang bertanya tentang investasi Ustazah. Bagaimana hukumnya berinvestasi saham? Bagaimana investasi saham? Apakah diperbolehkan atau tidak? Dan bagaimana batasannya? Dan bagaimana pengelolaannya sesuai syariat Islam? Silakan Ustazah. Ya, oke. Sebenarnya investasi saya nggak masuk di slide ini, nggak ada ya, karena dia biasanya saya sendiri tentang penjelasan tentang investasi syariah. Kalau singkatnya saham itu ada fatwa MUI-nya diizinkan oleh syariah, gitu ya. Artinya boleh. Tapi pas mau beli saham kita pastikan dulu sahamnya sesuai syariah. Ada namanya ISSI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kita belinya dia sesuai dengan saham itu. Kemudian kalau kita beli saham itu kita pastikan juga yang paling penting ini ya, kalau secara keuangan di financial planner, tujuan keuangan kita. Nah, di sini saya nggak masukin ya slide ya. Jadi sebelum kita beli sesuatu, investasinya saham kah gitu ya, atau kita mau beli emas kah, mungkin nanti ada yang tanya tentang emas dan seterusnya, pastikan kita punya tujuan keuangan. Jadi investasi tidak diperkenankan kalau kita nggak punya tujuan. Jadi misalnya gini, aduh saham lagi turun banget nih teman-teman pada beli, aku beli juga. Gitu. Itu kalau di perencanaan keuangan itu dilarang ya, jadi bukan dilarang sih, kita masuknya ke kategori yang ditunda ya, jangan dulu deh gitu. Sebelum kita punya alasan kenapa kita beli itu. Ya, kita beli saham nih. Saham tuh orang bisa bilang saham itu nggak ada ruginya gitu, tapi kalau di perencanaan keuangan nggak ada investasi yang nggak rugi gitu. Even itu kita beli emas yang katanya harganya naik terus, tetap aja ada ruginya. Emas kan harga buyback-nya beda sama harga kita beli gitu. Nah, kita perlu memperhatikan resiko. Nah, kenapa kita perlu perhatikan resiko? Karena kita punya tujuan. Jadi waktu beli saham nih misalnya, kapan waktunya beli, kapan waktunya jual. Berapa persen sih keuntungan yang kita harapkan dari saham? Nah, itu ada kaitannya sama tujuan keuangan kita. Misalnya tadi, kita beli saham itu buat dana pendidikan anak. Yang nanti pas SMA atau kuliah, ya keluar SMA, ada dananya untuk kuliah. Nah, kita menjaga di situ namanya keamanan keuangan. Jadi, kalau saham itu ada kita namanya profil risiko, risk profile-nya si nasabah atau si risk investor ya. Risk investor tuh punya risk profile-nya dulu. Nah, kita risk profile-nya yang bagaimana? Ternyata kita ini bukan duit buat cari keuntungan, ada duit sisa gitu ya. Udah dana pendidikan anak udah, beli rumah udah, yang wajib-wajib udah, haji udah gitu, dana haji udah gitu, dan seterusnya. Ini dana lebih nih. Ya, kita boleh pakai risk profile yang agresif, kita beli saham terus jual, dibeli jual gitu ya. Tapi kita masuknya misalnya yang konservatif.
kita dananya buat anak pendidikan loh. Jadi kalau kita terlalu agresif beli sahamnya, bisa jadi duit dana pendidikan buat anaknya nggak ada. Karena pas begitu pas banget anaknya mau butuh keuangan buat dana pendidikannya, pas banget sahamnya turun gitu. Jadi kita perlu benar-benar ngecek dulu kita beli itu buat apa. Kalau kita belum punya tujuan keuangan, tunda dulu ya. Bikin dulu tujuan keuangannya buat apa, karena itu nanti mempengaruhi kita. Apakah kita masuk beli saham yang sebagai investor, atau kita beli saham sebagai trader, gitu. Karena beda nih nanti perlakuannya. Afwan Ustazah, ini ada yang sharing juga dari Bu Bunga Aprilia gitu. Kalau misalkan investasinya sudah dari 2-3 tahun yang lalu, ternyata pada kondisi pandemi saat ini, perusahaan atau saham yang dibeli itu tadi nggak perform. Perusahaan itu bagaimana? Oke, ya tadi kembali, ini pentingnya buat tujuan keuangan. Jadi kalau saya kan money manager ya, jadi kita belajarnya gitu ya. Kita beli investasi itu berdasarkan tujuan keuangan kita. Kalau kita memang tujuan keuangannya untuk tadi 10 tahun ke depan, gitu ya, ya kita istilahnya tutup mata aja gitu, biarin aja, karena kan kita secara rutin memang berinvest ya top up buat masa depan kita. Jadi nggak ngelihat sekarang nih lagi turun nih gitu ya. Ya udah kita biarin aja, karena bukan buat sekarang gitu. Kita nyiapin dananya untuk nanti mungkin 5 tahun 10 tahun lagi, dan kita berharap sahamnya bakal naik gitu. Nah, jadi tetap kita hold. Nah, tapi buat yang trading beda. Kalau yang buat trading, aduh saya kalau jual sekarang segini udah masuk rugi nih. Kalau di keep aja kita rugi gitu. Jadi kita mesti ambil loss ya, kita mesti ambil jual di harga yang kita ruginya sedikit gitu. Nah ini lagi-lagi tergantung ibu mau pakainya emang tahun ini mau dipakai atau mau pakainya masih jangka panjang gitu. Dikembalikan lagi ke tujuan keuangannya. Ya. Baik, ini selanjutnya semoga menjawab pertanyaan teman-teman hampir mirip-mirip semuanya tentang investasi saham tadi saja. Kemudian ini ada yang bertanya dari Ibu Supriyati, untuk dana darurat berbentuk emas, tapi ketika butuh dan harus digadaikan, apakah ada pilihan yang tepat dengan apakah pilihan tersebut tepat untuk berinvestasi emas? Gitu. Oke, emas itu bukan sarana investasi kalau menurut saya. Investasi buat dana darurat bisa gitu ya. Karena investasi itu kalau kita baca tujuan investasi ya definisinya gitu ya. Kalau kenapa sih kita investasi? Kita investasi itu berharap ada kelebihan dana gitu ya. Kelebihan dananya itu bisa dipakai untuk kebutuhan di masa mendatang gitu kan. Nah, emas itu dia dananya secara teorinya ya. Jadi emas itu nilainya mengikuti inflasi kan. Jadi dia bagus untuk kita jaga-jaga supaya kita bisa tetap hidup layak di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya sekarang nih, dulu kita paling gampangnya biasanya ngitung nabung emas, megang emas buat apa? Tadi tujuan keuangannya buat apa? Misalnya tujuan keuangannya buat supaya kita bisa kurban setiap tahun misalnya ya. Jadi kita nabung emas tuh supaya bisa kurban setiap tahun. Kenapa pakainya emas? Karena emas itu 1 dinar emas, atau misalnya taruh 5 gram emas yang kita punya sekarang itu bisa buat beli 1 kambing. Nah, tahun depan juga sama, bisa dibeli buat 1 kambing gitu. Jadi emas itu digunakan untuk menjaga dana kita bisa melawan inflasi, bukan buat investasi. Jadi supaya kita bisa tetap hidup layak lah. Nah, apa yang kita bisa beli sekarang, kita bisa juga beli tahun depan dan tahun depannya lagi gitu. Makanya taruhnya di emas. Tapi kalau buat investasi, baiknya sih bukan di emas. Karena emas itu dia punya kalau di syariat ada maksimum kepemilikan, yaitu 85 gram emas. Kalau kita punya lebih dari 85 gram emas, itu kita kena aturan syariat pemotongan zakat. Artinya kita nggak boleh punya emas banyak-banyak. Terus kalau duit kita lebih banyak dari 85 gram emas, investasi aja gitu. Dan itu ada aturannya dalam Islam, harus juga kena zakat kalau kita lebih dari nisabnya gitu. Jadi emas itu gimana? Beli apa enggak nih buat dana darurat? Boleh ya buat dana darurat.
Tapi kalau buat yang dana darurat lebih dari 6 bulan ya biasanya. Kalau dari 3 sampai 6 bulan bentuknya gimana? Tunai aja atau bukan tunai sih maksudnya rekening bank atau deposito gitu. Karena emas kalau kita beli nih sekarang 3 bulan lagi, emang harganya naik ya. Tapi tadi ada buyback, ada harga jual dan harga beli yang berbeda gitu. Iya bagus kalau kita jual dan belinya rata-rata apa namanya? Statistiknya 3 sampai 5 tahun baru bagus tuh punya emas ya. Jadi kita beli sekarang 3 tahun lagi, 5 tahun lagi baru jual, bagus tuh harganya. Tapi kalau jangka pendek biasanya kita relatif lumayan ada kerugian ya. Alam. Ini berkaitan lagi saja kalau menabungnya ini diwujudkan dalam mata uang asing. Mata uang asing misalkan tabungan dolar itu seperti apa ya Ustazah? Ya. Oke, kalau secara syariat tadi sama nih, saya juga pengen jelasin cara syariat ya. Jadi kita tuh nggak boleh nih investasi semuanya. Yang mau invest ya, kita nggak boleh nyimpan uang. Invest itu kan kita menahan uang supaya dia lebih punya penghasilan tambahan gitu kan. Kalau kita nggak punya tujuan, jadi Islam tuh ngajarin kita duit itu tuh jangan idle ya, duit tuh jangan disimpan gitu. Duit itu harus mengalir kayak air, harus mengalir. Kalau air ditaruh disimpan kelamaan kan bahasa apa? Jadi nggak seger ya. Air kalau kita beda ya air yang mengalir sama air yang tergenang gitu. Ya nggak? Nah, sama duit itu kalau kita lamain simpen gitu ya, itu juga jadinya nggak punya manfaat lebih. Nah, kita kalau mau investasiin, kita alirkan, itu kita harus punya dulu tujuannya. Kalau misalnya teman-teman beli mata uang asing, itu buat apa sih? Jadi syariatnya nggak boleh beli mata uang asing kalau kita nggak punya tujuan gitu. Kenapa? Ini dampak resikonya, dampak yang makronya besar ya. Jadi kalau kita beli mata uang asing, maka rupiah akan turun kan, tergerus ya. Kalau kita nggak punya tujuan keuangan, kita jangan deh udah cita rupiah gitu. Kalau kamu punya uang, beli deh apa? Bagaimana caranya uang kamu tuh muter di negeri kamu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya mau beli mata uang asing, boleh nggak? Boleh, saya juga suka beli mata uang asing ya. Punya emak, punya dolar gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang mau umroh gitu punya real. Boleh nggak? Boleh, tapi ada tujuannya. Misalnya tadi buat persiapan kalau kita umroh, kita kan ada dananya pakai dana itu. Ada tujuannya. Nah, kalau ada tujuannya, kita nggak asal beli, nggak asal numpuk uang mata uang asing. Kenapa? Kalau kita numpuk itu mata uang asing, rupiah kita turun. Kalau rupiah kita turun, kita mungkin masih bisa beli barang ya. Tapi teman-teman kita yang daya belinya lemah, dengan harga barang yang makin naik, dia jadi nggak punya kesempatan untuk mendapatkan kebutuhannya. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kamu nyimpan dana nggak pakai tujuan. Nah, sadar kita menjadi salah satu penyebab tingginya harga barang yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita tuh perlu benar-benar mikir dulu sebelum kita berinvestasi ini dampaknya gimana gitu. Itu ya. Ya, ini sebagai pertanyaan penutup ya Ustazah. Ya, udah jam 1 ya. Iya, berkaitan dengan asuransi. Kan kalau tadi kan lebih ke pendidikan ya. Kalau ini teman-teman nanyakan asuransi secara umum itu seperti apa? Tafadhol Ustazah. Oh, udah. Pertanyaannya asuransi itu seperti apa gitu ya. Oke, karena terakhir ini udah jam 1. Setelah ini teman-teman masih kembali kerja. Ini materinya saya udah share ke Mbak Risa. Nanti mungkin Mbak Rashi nanti bisa di-share ya. Ada gimana cara ngatur keuangannya, kalau belum tahu nih udah sehat atau belum, ada di sini. Nah, saya mau share ke yang ini aja nih, terakhir, soal investasi, ya, soal saya apa? Asuransi. Jadi teman-teman semua aja yang biasa ngisi teman-teman, mohon maaf ibu-ibu, jadi kalau kita punya uang, pertama pasti duit kita nih masuk gajian ya, teman-teman dari PLN, gajiannya masuk kan pakai rekening ya, kita ada di saving, ada di bank. Kita harus keuangannya diatur dengan baik. Di darurat ada cukup. Nah, setelah itu kita mau investasi dong supaya uang kita berkembang ya enggak? Tadi teman-teman udah nanya, gimana kalau kita beli emas, gimana kalau kita beli saham gitu. Nah, ini kita investasi. Tapi begitu kita investasi, itu kan kita punya resiko ya. Jadi hidup tuh enggak selamanya kita produktif, kita sehat.
kita juga perlu namanya rekening disebut dengan rekening protection. Jadi kalau tadi agak sulit tuh ya 30%, 10% segala macam ya. 10-30-nya ingat ini aja. Jadi setiap kita punya uang, kita ingat rekening save, pertama rekening saving di bank kita, ada rekening investasi, yang ketiga adalah rekening proteksi. Rekening asuransi yang teman-teman jaga-jaga supaya kalau ada manajemen ada resiko, teman-teman udah termanage. Nah, asuransi itu kayak gimana? Asuransi syariah itu buat ini. Jadi begitu kita tahu nih, oh duit kita ini harus kita investasiin buat apa? Supaya nanti kita bisa haji, supaya nanti kita bisa dana pendidikan buat anak, supaya nanti kita bisa beli rumah. Nah, kalau terjadi ada resiko kita terkena kecelakaan gitu ya, atau kita sakit dan seterusnya, dana kita ini udah kita investasiin nggak tergerus, kita harus invest kita juga punya rekening di proteksinya di manajemen resikonya ini. Jadi asuransi syariah itu fungsinya adalah untuk memproteksi, melindungi kita dari resiko yang kemungkinan terjadi di kita. Kalau kena COVID ya, kemungkinan kita kena COVID gitu ya, nauzubillah, atau mungkin pasangan kita, suami kita kena, nah itu kita harus benar-benar bisa memastikan. Pertama, kita punya nggak asuransi jiwa atau asuransi kesehatan ya, atau minimal BPJS sudah ada belum ya, atau dari kantor, dari PLN ada nggak, itu cukup nggak, kita cek dulu. Kalau kita di IFAK ID, kemudian saya di Indonesia Financial Advisor Community, kita ada lagi ada free financial check up, teman-teman nih dari BKK Royce PLN atau teman-teman PLN yang mau free gratis financial check up, apakah kesehatan keuangannya sehat atau enggak gitu ya, sejauh mana sih keamanan keuangannya, itu bisa nanti di akhir saya kasih email saya atau boleh Mbak Rasi bisa WA saya buat dapat free financial check up. Nah, kita bisa tahu nih kita udah masuk kategori atau level keuangan yang mana. Nah, proteksi itu tujuannya tadi supaya kalau ada apa-apa sama kita yang punya penghasilan ya, kalau yang punya penghasilan suami kita ya suami kita, itu investasi kita, tujuan keuangan kita buat anak-anak, buat orang tua gitu ya, itu nggak terganggu. Dan yang kedua, yang paling penting adalah kenapa kita perlu proteksi, supaya kita juga bisa berkontribusi buat orang lain. Jadi kita tentu sedih banget ya kemarin, suaminya teman saya tuh meninggal. Dia punya penyakit ya, belum divonis COVID. Kita kumpulin dana lah, ternyata terkumpul cuma sekian juta ya. Kita pikir nih duit yang terkumpul ini kalau dipakai sama keluarganya, itu paling habis 1 bulan lah ya. Terus gimana bulan-bulan berikutnya? Ya apa, istri dan anak-anaknya ini bayar kebutuhannya, kemudian bayar sekolah anak-anaknya, itu kan kalau nggak ada rekening proteksi, nggak ada asuransinya, itu apa ya, kita nih jadi bingung gitu ya, gimana cara ngebantunya. Tapi kalau kita ngebantu terus setiap bulan juga nggak bisa gitu. Jadi begitu kita punya rekening asuransi gitu ya, kita tuh juga termasuk orang yang ngebantu saudara-saudara kita kalau dia terkena musibah, anak-anaknya itu juga bisa kita support secara keuangan. Jadi kita tahunnya itu tabarunya asuransi syariah itu bukan kita beli asuransi supaya dapat pertanggungan, bukan. Tapi kalau asuransi syariah itu kita ikut serta dalam asuransi syariah supaya kita bisa bantu kalau saudara kita kena musibah, kita juga bisa support dia gitu. Jadi nggak ada istilahnya kita dana kita angus gitu ya, kalau di asuransi kan gitu ya, kita naruh nih kontribusi setiap bulan atau bayar premi setiap bulan, kalau nggak ada apa-apa nanti kita uangnya hilang gitu ya. Kalau misalnya ada musibah kita dapat pertanggungan gitu ya. Nah, kalau yang di asuransi syariah nggak kayak gitu. Di asuransi syariah kita niatnya adalah supaya kita juga bisa bantu saudara kita kalau ada saudara kita yang terkena musibah gitu. Kita sama-sama bantuin karena kita sama-sama masuk ke instrumen asuransi yang sama gitu. Walaupun ada loh, sekarang ada juga asuransi yang dananya tuh nggak hilang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau uangnya itu ntar saya kan masih banyak kebutuhan gitu ya, kalau beli asuransi ntar duitnya hilang gitu. Juga kok produk asuransi yang ketika kita sehat nanti uangnya bakalan dikembaliin ke kita gitu 100%, itu ada juga. Jadi milih asuransi juga harus tepat. Pertama, perusahaannya jangan yang KW-KW ya, atau kita cek dulu bagaimana RBC-nya, perusahaannya bagus apa enggak gitu ya. Klaimnya dibayar apa enggak gitu ya. Tanya ke
peserta atau yang lain pesertanya yang sebelumnya yang udah pernah pakai, kalau klaim susah apa enggak itu. Kita pilih dulu asuransi syariah yang paling bagus. Nah, supaya rekening proteksi kita ini benar-benar bisa memproteksi kalau kita ada resiko. Gitu. Maaf ya kelamaan nih, Mbak Launa. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah. Insya Allah semoga terjawab semuanya pertanyaan teman-teman. Nanti insya Allah tadi Ustazah juga sudah izinkan kita akan share materinya dari email yang ibu-ibu dan juga teman-teman sekalian isikan di link presensi seperti itu. Baik Ustazah, jazakillah khair sekali lagi, sangat bermanfaat buat kami dan kita jadi introspeksi juga ya, udah dari level mana tadi sesuai dengan piramida keuangannya. Untuk keberkahan majelis kita pada siang hari ini, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon Ustazah untuk keberkahan majelis dipimpin untuk doa. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keberkahan di setiap harta yang Kau titipkan kepada kami. Berikanlah kami kemudahan ya untuk mengelolanya sesuai dengan ajaran Rasul-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau beri kemudahan pada hari ini kita untuk bisa mempelajarinya. Ya Allah, sesungguhnya kami memiliki kelemahan ya. Kami memiliki banyak sekali kekurangan ya Allah. Engkaulah yang menutupi kekurangan kami, Engkaulah yang memenuhi segala hajat hidup kami. Ya Allah, jadikanlah setiap aktivitas kami aktivitas yang Engkau terima amal ibadahnya, Engkau berkahi di setiap urusannya. Ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.